Jadi ini tidak ada dialog, yang ada adalah langsung persekusi, langsung penyiksaan, dan dibiarkan oleh aparatur kepolisian, dalam hal ini penjaga. Dan penjaga ini juga membiarkan tentu karena ada dugaan perintah dari atasan supaya dia dihabisi pada malam itu. Dan kemudian setelah terulang itu 2 kali di jam 1 dan jam 3, terulang lagi di sore hari pukul 15. Jadi tidak mungkin itu kealpaan atau kelalaian. Kita ini orang cerdas. Salam saudara-saudara di manapun Anda berada, channel Saifuddin Ibrahim memberitakan bersama tim pengacara MKC tentang berita terbaru tentang beliau. Saya bertanya dulu kepada ketua pengacaranya, Pak Kamarudin Simanjuntak. Bagaimana keadaan beliau terakhir setelah ribut dan berbagai macam berita di luar negeri, dalam negeri, online maupun YouTube, channel-channel tentang penyiksaan MKC? Apa benar itu, Bapak? Ya, benar seperti saya jelaskan tadi bahwa MKC telah disiksa pada tanggal 26 Agustus tahun 2021. Penyiksaan itu dilakukan secara terstruktur, terencana, dan masif. Yaitu penyiksaan pertama adalah pasca dia di BAP pada malam hari tanggal 25 di BAP tengah malam, kemudian dini hari dimasukkan ke dalam tahanan, dan di dalam tahanan itu sudah menunggu tersangka Irjen Pol NB dan kawan-kawan, termasuk ada tersangka ketua Laskar Jihad dari salah satu ormas radikal. Mereka di sana sudah menunggu dan sudah menyiapkan segala sesuatu yang mereka perlukan, termasuk menyiapkan peses dan atau tinja mereka untuk dilumuri ke wajah daripada MKC. Sebelum dilumuri, lebih dahulu yang bersangkutan disiksa atau dianiaya dan atau dikeroyok di dalam selnya. Kemudian hampir seluruh tahanan lain juga keluar dari selnya masing-masing, berkumpul, dan tentunya dengan mereka semua berlari berkumpul ke sel itu terekam dalam CCTV. Seharusnya penyidik dan atau penjaga tahanan sudah tahu, tetapi mereka dengan sengaja membiarkan peristiwa sebesar itu walaupun sudah gaduhnya luar biasa. Kemudian berlanjut penganiayaan itu sampai pukul 3, masih dini hari tanggal 26 Agustus 2021. Kemudian berlanjut lagi pukul 15 di sore hari, yaitu dengan cara penyidik meminta dia untuk keluar dari sel. Dan ketika keluar dari sel, oknum Irjen Pol sudah menunggu di luar. Dan ketika dia bergegas mengarah mau keluar tahanan, disuruh dia mutar balik untuk menghadap atau menyapa si sang jenderal. Tapi yang menyuruh justru orang yang menjemput dia ke dalam sel tahanan. Ada 2 orang yang menjemput, dan yang 2 orang ini menghalangi supaya dia tidak jalan terus, tapi harus berhadapan dulu dengan sang jenderal dan kawan-kawan. Di situ dia disiksa lagi dengan cara dipukuli hingga dia terjatuh. Inilah yang saya katakan bahwa ini adalah terstruktur, terencana, dan masif, bukan secara kebetulan, bukan pula kelalaian, tapi adalah terencana dengan sangat baik atau sengaja, bukan karena kelalaian. Oleh karena itu, karena kejahatan ini adalah terencana dilakukan oleh aparatur negara, dan sang jenderal juga masih aktif walaupun dia ditahan dalam dugaan perkara korupsi dan penyalahgunaan kewenangan, maka menurut hemat saya
tidak ada jaminan keamanan di Bareskrim Polri dan juga tidak ada jaminan perlindungan hukum di sana karena mereka sendiri adalah pelakunya. Bagaimana mungkin pelaku melindungi korbannya, kan begitu? Yang ada korbannya dimangsa, kadang-kadang begitu. Nah, kemudian setelah itu ketika kami belum jadi pengacaranya, diduga pada tanggal 4 September 2021 sudah ada skema pencabutan laporan yang dikonsep oleh para pelaku dan disuruh ditandatangani oleh tersangka MKC dengan ancaman demi keselamatan dia, keluarganya dan penasihat hukumnya. Akan tetapi setelah kami menjadi penasihat hukum daripada MKC pada tanggal 15 September 2021, kami meminta supaya perkara itu tidak dicabut tapi dilanjutkan sebagaimana hukum yang berlaku positif, karena itu bukan delik aduan tapi adalah tindak pidana murni. Sehingga terhitung dari beberapa hari yang lalu penyidik Dirtipidum Bareskrim Polri untuk perkara dia sebagai korban tindak pidana penyiksaan dan atau penganiayaan atau pengeroyokan sudah mulai bekerja, sudah mulai memeriksa para pelaku dan saksi-saksi, kemudian sudah menyita CCTV yang tadinya kami informasikan bahwa tidak mungkin tidak terekam dari CCTV. Ternyata benar apa yang kami ungkap sebelumnya bahwa di lantai 9 di ruang CCTV itu terekam dengan sangat baik, dan akhirnya penyidik Dirtipidum sudah melakukan penyitaan dan benar penyiksaan itu terjadi. Begitu Bapak. Ya, yang dipertanyakan juga oleh penonton ataupun para netizen ini, apa sumbangan atau sumbangsi atau mungkin suara dari Majelis Ulama Kristen semacam PGI. Mungkin Pak Martin bisa menyampaikan? Ya, terima kasih Pak Saifuddin. Jadi dari yang saya perhatikan sebelum dan sesudah penangkapan sampai dengan hari ini, saya belum pernah melihat melalui pemberitaan ataupun surat resmi dari salah satu institusi ya yang bisa kita sebut PGI ataupun yang lain terkait bentuk prihatin ataupun solidaritas terhadap apa yang menimpa terhadap Bapak Haji Muhammad Kosman ini ya, atau alias Bapak KC. Saya justru melihat dukungan dan apresiasi ataupun semacam solidaritas itu justru datang dari teman-teman yang berlainan iman sama kita, Pak. Khususnya seperti teman-teman dari influencer-influencer yang sering ada di YouTube seperti Cokro TV dan yang lain. Justru saya lihat belum ada dari institusi gereja yang memberikan even terhadap dugaan penganiayaan ini juga belum ada, Pak. Yang sudah hari ini ditetapkan sebagai tersangka. Justru yang saya baca di berita itu justru PGI memberikan statement menerima permintaan maaf dari salah satu tersangka penistaan agama yang lain, yaitu Bapak Yahya Waloni. Oh, begitu. Ya, saya tidak bisa menilainya ataupun membicarakan PGI karena saya orang baru masuk Kristen dan saya masuk Kristen pun ya karena kasihan sama orang Kristen yang nggak pernah dibantu, ditolong oleh orang Kristen sendiri. Maka masuklah saya jadi orang Kristen hari ini. Jadi baik, tapi saya tambah sedikit mengenai PGI ini. PGI ini kan persekutuan gereja di Indonesia. Seharusnya PGI ini memberikan pernyataan sikap keprihatinan tentang banyaknya pelanggaran HAM di Indonesia, khususnya pelanggaran tentang tidak bebasnya umat dalam hal ini Nasrani dan Katolik untuk beribadah dan memuji Tuhannya, dimulai dari SKB 23 Menteri nomor 9 dan nomor 8 tahun 2006, di mana ada dua menteri, yaitu Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama, membuat peraturan bahwa syarat untuk memuji Tuhannya harus ada 90 orang, kemudian harus direstui oleh 60 orang masyarakat sekitar, kemudian harus dapat rekomendasi dari FKUB. Ini kan kejahatan, pemerintah melakukan kejahatan berupa politik hukum, tetapi bisa mengesampingkan Pancasila, mengesampingkan Undang-Undang 45 dan Undang-Undang HAM, termasuk undang-undang terkait lainnya. Tetapi yang menarik adalah peran daripada PGI justru tidak ada. Sementara saya sudah pernah sounding ke PGI supaya itu
dibatalkan atau disuarakan kepada pemerintah, tetapi justru ketua PGI waktu itu mengatakan bahwa apabila ada undang-undang tentang jaminan kebebasan umat beribadah yang saya perjuangkan itu, maka dia berpikir para pendeta akan ditangkap dan dijadikan kriminalis. Nah, jadi seperti itulah pola pikir mereka, sehingga kami berdebat dan dilerai oleh teman-teman karena saya waktu itu membawa beberapa jenderal dan mantan-mantan Pangdam ke sana untuk berdialog. Kemudian PGI ini kan seharusnya tugas pokok dan fungsinya adalah mengurusi umat, mengurusi aras-aras gereja dan sebagainya, tetapi yang prakteknya terjadi mereka malah sibuk mengurusi LGBT, kemudian mengurusi daripada TWK KPK dan sebagainya. Sepertinya ini ada lari jalur saya lihat ini. Jadi oleh karena itu perlu dipertanyakan juga eksistensi daripada PGI ini, apakah masih diperlukan oleh umat Kristen khususnya Protestan apa tidak gitu loh. Karena kalau begini-begini terus hanya sibuk mengurusi aset-aset daripada PGI, menurut saya tidak tepat untuk dipertahankan, perlu dievaluasi. Karena adalah mengherankan apabila kita mengambil alih tugas daripada PGI, sementara PGI sendiri tidak memberi rasa nyaman kepada warganya. Kemudian terkait dengan perkara di mana PGI langsung menerima permintaan maaf daripada Yahya Waloni. Sebelumnya saya sudah bermohon kepada penyidik agar memeriksa saksi-saksi, karena saya juga pengacara daripada pelapor Yahya Waloni, agar saksi-saksi dan ahli-ahli didengar keterangannya sesuai permintaan penyidik yang didapat dari petunjuk P19 dari Jaksa Agung. Nah, akan tetapi entah apa yang membuat penyidik berubah pikiran, tiba-tiba mereka tidak mau memeriksa saksi dan ahli yang kita ajukan, tetapi memilih memeriksa Ketua PGI dan Direktur Lembaga Alkitab Indonesia. Akan tetapi sayangnya ketika kita rekomendasikan dan kita beri alamat dan nomor telepon, saya mendapat bisikan daripada penyidik Cyber Polri bahwa mereka tidak ada satupun yang mau untuk dimintai keterangan. Nah, ini menjadi keprihatinan. Kenapa mereka ketika dituduh Bible Kristen itu adalah rusak dan palsu, kenapa LAI dan PGI tidak menyatakan keberatan? Mengapa justru kita menyatakan keberatan, kan begitu, dengan mengumpulkan saksi-saksi dari Sabang sampai Merauke. Kemudian ketika dihina Tuhan kita, dia bilang Roh Kudus itu adalah Roh Kudus. PGI dan LAI diam-diam saja, tidak ada mengecam atau menyerukan suatu statement keprihatinan agar pemerintah bersikap misalnya, tidak ada. Kemudian ketika dikatakan buku-buku atau tokoh-tokoh agama yang ada dalam kitab seperti Matius, Markus, Lukas dipersamakan oleh para penista itu menjadi Captikus, menjadi Stefanus dan Tetanus dan sebagainya, itu juga didiamkan saja oleh PGI. Jadi menurut hemat saya, tanpa bermaksud mencampuri urusan PGI, sudah selayaknya atau sudah waktunya para aras gereja untuk mendiskusikan ini, untuk mengevaluasi pengurus-pengurus PGI yang saat ini. Jangan-jangan mereka ini sudah sibuk dengan urusan yang lain seperti ngurusin LGBT, ngurusin TWK KPK, tetapi melupakan tugas pokok dan fungsinya. Padahal kalau kita berbicara tentang Alkitab, justru Tuhan tidak menghendaki adanya LGBT dan menghukum itu Sodom dan Gomora, karena dosa yang paling berat di situ di dalam Sodom dan Gomora itu adalah praktek LGBT. Tetapi justru LGBT dibela oleh PGI. Nah, itulah sekedar masukan tentang PGI ini supaya warga gereja baik Katolik maupun Protestan sadar juga tentang hal ini. Terima kasih. Ya, terima kasih. Satu lagi untuk keluarganya MKC, ada di sebelah kiri saya juga adalah advokatnya. Boleh nanti di poin ini saya berkomentar. Ya. Saya mengerti, tapi saya tidak setuju. Harusnya. Ya. Harusnya tapi di lapangan tidak terjadi seharusnya. Ya. Dia mengerti dengan pressure. Saya juga korban dari penganiayaan karena yang di Indonesia ini saya sakit tidak melanggar hukum, saya tidak agama, bahkan saya membaptiskan orang Islam pun tidak ada dapatkan hukumnya, tapi kenyataannya tidak begitu. Dan kita juga harus saya
kalau presnya hanya apa ya bicara contohnya kasus Ahok dunia juga hal yang kembali lagi karena di dalam bahasa sekuler tadi tidak merasa karena ya saya itu konten juga ini bukan saya curhat selama bertahun berbicara Tuhan diwajibkan ya firman Kita tahu semua, lewat vision and dream orang pada keluar. Nah, yang menjadi masalahnya kan dilema. Orang yang masuk Kristen itu dari keluarga, kita dianiaya. Pikiran mereka, saya harus ke gereja. Katanya gereja itu adalah rumah orang Kristen. Tapi gereja banyak menutup diri karena takut juga. Saya mengerti walaupun saya tidak setuju. Contoh waktu saya buka jemaat di Cimahi. Ya ada orang masuk Kristen umur 16 tahun digundulin perempuan ya sama keluarganya. Kita tampung di bawah umur juga ada hukum, tetapi ada berbagai macam hukum. Saya mengerti itu hal yang gak mudah. Yang kita adalah tanggung jawab juga. Kalau memang itu saudara kita dianiaya, nah sekarang ini banyak yang berkeleran yang diusir dari keluarganya, tapi gereja juga tidak berfungsi. Itu yang saya sedih ya. Kita berdoa untuk supaya banyak jiwa-jiwa dimenangkan, gerejanya menutup diri itu. Jadi kembali lagi, tentunya saya tidak setuju dengan sikap-sikap begitu, tetapi saya mengerti. Nah, mengerti bukan berarti setuju. Jadi kembali lagi, ini suatu dilema sebetulnya di Indonesia. Jadi kembali lagi, mari makanya saya ada di sini untuk supaya dinaikkan. Ya, jangan ada hukum yang unwritten law. Baik the law saya ini sah di agama. Tetapi ada hukum yang tidak tertulis, unwritten law, yang akhirnya saya dianiaya. Nah itu kan ada hukum-hukum yang tidak tertulis seperti tadi kita berbicara panjang lebar. Ya, hukumnya begini tapi kenyataan tidak semua. Itulah yang makanya kita akan pergi ke internasional supaya apa yang hukumnya itu dilakukan. Tidak hanya hukumnya doang, bukan hanya slogan saja Pancasila, kan harus buktikan, bukan hanya teori saja. Tentunya ke arah sana, makanya kembali lagi keluh kesah itu tanpa menunjuk ke kiri dan ke kanan, seharusnya kita berfungsi sebagaimana fungsinya. Itu juga ya, itu dari saya supaya mereka juga sadar akan fungsinya dan tanggung jawabnya. Satu poin saja, kita mengatakan gembala yang baik rela mati buat dombanya. Ya, tetapi orang yang gak berani mati buat dombanya adalah gembala upahan. Nah, jadi kembali lagi kalau mau jadi pendeta itu bukan lulusan sekolah teologi. Syaratnya kita mau jadi gembala itu rela mati buat dombanya. Kalau nggak berani mati jangan jadi gembala. Simpel aja. Ya, saya tidak mendebat tapi dasarkan firman dan di lapangan. Terima kasih. Silahkan Pak Febri. Oke. Untuk Febri, anaknya ini bagaimana, apakah ada permintaan maaf yang dilakukan, apa yang dilakukan oleh MKC? Terima kasih, silakan. Baik, Shalom Abi dan hambanya semua, terima kasih atas kesempatan hari ini kita bisa berkumpul Abi di tempat ini untuk membahas terkait permasalahan Bapak Muhammad Kosman atau MKC. Saya juga banyak sekali melihat pemberitaan di luar sana, katanya Pak MKC meminta maaf dan menyesali perbuatannya.
Dari tanggal 9 pertama saya bertemu beliau di Bareskrim Polri, beliau cuma mengatakan begini, ini keyakinan saya, ini yang harus saya bela. Dan di mana salah saya untuk membela keyakinan saya ini, yang sudah bertahun-tahun saya sampai diusir dari kampung halaman hingga mungkin yang ketujuh sekarang sampai masuk Bareskrim. Dan beliau tidak pernah mengeluarkan sedikit pun statement saya meminta maaf. Sampai hari ini saya belum dengar sama sekali dari mulut beliau. Beberapa kali bertemu. Ada mungkin beliau mengatakan meminta maaf itu bukan maaf secara formal meminta maaf karena kesalahan, bukan. Tapi beliau mohon maaf ya, ini harus saya buka katanya. Kalau itu memang ada video lama, beliau mengatakan ya mohon maaf ini harus saya buka kebenaran ini gitu loh. Jadi bukan saya minta maaf karena saya membuat seperti ini atau meniat menistakan, nggak ada. Karena beliau hanya sebagai warga negara Indonesia yang dijamin oleh undang-undang secara konstitusional, beliau hanya menggunakan hak jawab. Ketika di luaran sana banyak yang mengatakan seperti yang tadi rekan saya katakan, ada pemuka agama di luar yang mengatakan di salib katanya ada jin kafir. Nah itu Pak KC tergelitik di situ untuk menjawab. Dicari di Alkitab, beliau tidak ada jin kafir dalam salib itu ternyata. Dan beliau ternyata menemukan sendiri di Alkitab yang beliau yakini dulu waktu semasa beliau masih di seberang. Jadi kami sebagai pihak keluarga mengatakan menepis terkait permohonan maaf atau apapun yang dikeluarkan statement dari Pak MKC itu sendiri. Nah sampai hari ini saya belum pernah mendengar itu beliau mengatakan meminta maaf. Yang beliau katakan cuma satu adalah beliau menggunakan hak jawab secara konstitusional terkait keyakinan yang dia yakini selama ini. Dan beliau menanyakan di mana salahnya saya ketika keyakinan saya diserang terus habis-habisan oleh orang-orang seberang. Dan kemudian beliau katakan sampai kapan kebebasan beragama ini bisa benar-benar direalisasikan. Tidak ada pendiskreditan ke setiap masyarakat yang dari awalnya X menjadi B misalnya. Sampai kapan kata beliau. Tidak mendapatkan bullying segala macam, dikafir-kafirkan, terus murtad, terus kemudian dijauhi. Itu sampai kapan? Selanjutnya Pak MKC berharap di kampung halamannya di Jawa Barat sana, beliau mengatakan dia sangat rindu katanya ada kebebasan beragama, saling sinergi antar agama, entah itu mungkin Kristen, Islam, Hindu, Buddha gitu loh. Tidak ada yang mengatakan oh ini mayoritas kami adalah X. Itu sempat beliau mengatakan seperti itu. Sampai kapan katanya? Saya sudah rindu keberagaman beragama ini saling merangkul jadi satu. Jangan ketika seseorang meyakini keyakinan lain tiba-tiba diserang, tiba-tiba dikafirkan, tiba-tiba ditarik ke balai desa, disahadatkan atau apapun lah itu sampai kapan terjadi hal-hal seperti itu? Itu mungkin untuk saat ini saya mewakili sebagai keluarga, tidak ada statement Pak MKC mengatakan meminta maaf. Terima kasih. Oke, saudara semua sudah saksikan itu, dan ada hal yang perlu saya tambahkan sedikit, bahwa karena sudah berkali-kali beliau pindah dari satu tempat ke tempat lain, dari Pangandaran, bahkan sekarang Bupati Pangandaran itu mau menjadikan Pantai Pangandaran sebagai pusat wisata internasional, bahkan para wisata akan datang ke sana. Tetapi bagaimana mungkin bisa kalau Ketua Majelis Ulama Haji Otong itu memerintahkan membunuh Muhammad KC dan mengusir dari kampung halamannya. Bahkan tanah MKC didudukin oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu sadarlah saudara Haji Otong,
supaya Pangandaran menjadi tempat wisata internasional yang kita harapkan. Jangan bermimpi Pangandaran untuk menjadi wisata syariah. Itu Anda cara berpikir Anda terlalu cepat atau nalar Anda kurang panjang untuk membangun Indonesia yang toleransi dan damai. Nah, dengan surat yang baru yang oleh pengacara itu sampaikan bahwa ternyata Muhammad KC ini tidak punya niat untuk menistakan agama manapun. Itu bagaimana pertanyaan pengacara kepada MKC dan fakta sebenarnya bagaimana? Baik, saya sebelum membela MKC, saya lebih dulu interogasi dulu, dan ketika saya interogasi itu dikawal oleh 3 orang polisi atau penyidik, 1 orang di depan berpangkat perwira pertama atau inspektur 2, 2 orang berdiri perwira pertama di belakang juga berpangkat inspektur 2 atau Ibda. Saya tanya, bagaimana kamu bisa menjadi terlapor atau menjadi tersangka di Bareskrim Polri? MKC mengatakan bahwa pada tanggal 20 dia membuat suatu unggahan di dalam video yang menjelaskan bahwa iblis adalah sumber segala dusta. Nah, rupanya iblis sumber segala dusta ini membuat pelapor tersinggung karena tidak terima dengan judul tersebut, termasuk dengan kontennya. Lalu saya tanya lagi kepada MKC, bagaimana dia seorang yang bergelar haji dan istrinya juga hajah, kemudian dia mengaku sebagai anak daripada kiai, yaitu Kiai Haji Sunet, itu ya, masalah? Kiai. Bisa percaya kepada Yesus karena KTP-nya saya lihat belum Kristen kan begitu. Nah, lalu setelah saya mendengar penjelasan dia, ternyata saya dapat kesimpulkan bahwa sebenarnya MKC ini adalah korban. Kenapa dia korban? Karena dia didatangi oleh Yesus. Jadi karena Yesus datang kepada MKC, maka MKC menjadi korban. Itu yang dapat saya simpulkan sementara. Bagaimana dia jadi korban? Karena ketika dia didatangi Yesus, dia mendoakan orang gila katanya yang sudah lama dipasung atau diikat. Ketika didoakan, orang gila yang sudah dipasung itu langsung sembuh, dan beberapa hari kemudian sudah bisa manjat kelapa. Nah, demikian juga ayahnya yang seorang kiai, sudah lama sakit-sakitan, dibawa berobat ke sana kemari. Ketika ada seorang katanya pendeta orang Batak didoakan langsung sembuh. Nah, maka kesembuhan inilah yang membuat MKC dan keluarganya harus terusir meninggalkan kampung halamannya di Ciamis sana. Jadi dari penjelasan itu saya melihat bahwa MKC ini korban, yaitu korban hak asasi manusia. Padahal hak asasi manusia dimaksud sudah dijamin dalam pasal 28 konstitusi dan pasal 29. Seharusnya dia tidak dapat persekusi atau bully ataupun intimidasi akibat imannya, karena itu sudah dijamin oleh Undang-Undang 45 maupun Pancasila. Kemudian dia pindah ke Bandung, kemudian mengalami pengusiran lagi, kemudian dia pindah ke Cikarang, juga mengalami pengusiran lagi, pada akhirnya dia pindah ke Bali. Nah, akibat banyaknya penderitaan yang dialami oleh MKC dan keluarganya ini, termasuk anak-anaknya juga harus berpindah-pindah dari masa kecil sampai dewasa. Maka ketika Abdul Somad memfitnah atau menyebarkan kebencian kepada Nasrani dan Katolik, mengatakan bahwa di salib ada jin kafir, dan kita bisa memahami maksudnya adalah di salib itu ada Yesus, dan Yesus itu dimaksudkan oleh Ustadz Abdul Somad sebagai jin kafir. Maka MKC ini yang dia paham betul kitab sebelum yang diimani oleh dia, dan dia juga lama di Arab, artinya dia fasih betul berbahasa Arab. Maka dia mencoba mengcounter atau menjawab bahwa tidak benar loh itu tuduhan daripada Somad itu. Maka kalau Bareskrim Polri mengatakan bahwa MKC itu adalah menista, maka harus lebih dulu ditangkap Abdul Somad
karena Abdul Somad lah yang membuat ujaran kebencian lebih dahulu, lalu disambut atau direspon oleh MKC. Jadi supaya adil, maka seruan saya kepada Kapolri dan Kabaris Krim Polri, tangkap Abdul Somad dan kawan-kawan yang setiap saat itu ada di berbagai media menista dan atau mengejek atau menjelek-jelekkan umat yang lain dan kitab suci yang lain dengan mengatakan mengkafir-kafirkan, mengatakan akan masuk neraka, sehingga membuat MKC dan kawan-kawan merespon dan memberi jawaban. Itulah yang bisa saya sampaikan dan saya terangkan kepada masyarakat hasil interogasi saya di depan penyidik di Barreskrim Polri lantai 15. Terima kasih. Ya, luar biasa sebuah pernyataan dari pengacara kita yang begitu berani sekali. Apakah teman-teman dari luar negeri masih mau bertanya? Untuk saya kasih satu pertanyaan. Silakan. Kalau tidak ada saya lanjutkan. Ada satu, apa di hukum Indonesia kalau memberitakan Injil lantas membaptiskan orang yang non Kristen kepada Kristen itu melanggar hukum? Jawabannya tidak, justru dijamin oleh konstitusi. Dalam hal ini pasal 28 itu merupakan hak asasi, dan di pasal 29 pemerintah menjamin. Jadi ada dua pasal dalam konstitusi, pasal 28 dan pasal 29. Tetapi dalam praktek, karena pemerintah eksekutif termasuk legislatif belum menurunkan sebuah produk undang-undang memberikan jaminan kebebasan umat beragama dan beribadah untuk menyembah Tuhannya, sehingga yang lahir adalah SKB, Surat Kesepakatan Bersama Menteri, yaitu Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, tentang pengaturan tata cara beribadah, yaitu harus ada 90 orang, harus ada izin di atas meterai dari 60 orang masyarakat sekitar, kemudian harus ada rekomendasi FKUB. Nah, pertanyaannya, bagaimana mungkin masyarakat sekitar memberi izin untuk beribadah sedangkan mereka diteror? Apabila memberi izin, mereka nanti ketika meninggal tidak dikafani, tidak dimandikan, tidak ditahlilkan dan sebagainya. Jadi mustahil umat minoritas khususnya Nasrani dan Katolik bisa mendapatkan izin. Maka ketika dia tidak mendapatkan izin dan dia beribadah, maka pemerintah ikut membuli atau mempersekusi. Wah, ini adalah bangunan liar, ini adalah jemaat liar. Padahal negara ini baru berusia 76 tahun. Sedangkan kekristenan itu atau Katolik itu sudah 2021 tahun. Artinya lebih dulu ada kekristenan atau pengikut Tuhan Yesus itu ketimbang negara ini. Tetapi bisa-bisanya negara ini melalui aparaturnya, baik di pemerintah pusat maupun daerah, mengatakan itu ibadah palsu, bangunan palsu dan sebagainya, jemaat palsu, sehingga dirusaklah itu karena ukurannya adalah standarnya perizinan, yaitu perizinan yang harus ada minimal 90 pengguna atau user, harus ada izin 60 orang di atas meterai, misalnya 10.000 meterai 10 dari masyarakat sekitar, dan harus ada rekomendasi FKUB kepada pemerintah daerah. Sehingga ada puluhan bahkan ratusan gereja yang ditutup dan dibakar atas nama SKB 23 menteri, dan penegak hukumnya adalah Laskar Ormas, karena Polri dan Jaksa tidak berwenang menjadi penegak hukum daripada SK. SK itu kan kalau bertentangan digugat, tapi kalau untuk penegakan hukumnya tidak mungkin jadi polisi. Tetapi apabila dia berupa produk undang-undang, maka penegak hukumnya adalah Polri dan Jaksa. Apabila berupa perda, maka penegak hukumnya adalah Satpol PP. Kira-kira begitulah sistem hukum di Indonesia. Terima kasih. Luar biasa. Ini menyangkut banyak hal nih Pak Tony. Seperti laporan MKC itu ditarik kembali. Apa reaksi polisi? Memang awalnya mereka tutupi ini bahwa seolah-olah tidak terjadi tindak pidana penyiksaan dan atau penganiayaan. Kemudian ketika kita coba tanyakan dan terungkap, mereka juga terus mengarahkan memeriksa MKC tanpa harus didampingi oleh pengacara, dengan alasan kamu kan korban, tidak usah pakai pengacara lah. Padahal surat kuasa sudah kita antarkan kepada penyidik, sehingga ketika diperiksa MKC ini digiring terus supaya mau mencabut laporannya. Dan ketika itu ketahuan kepada saya bahwa pencabutan laporan itu bukan karena berdasarkan sukarela atau karena sukarela memaafkan, tapi karena ada ancaman, yaitu mengancam jiwa daripada
siapa namanya si MKC ini maupun mengancam daripada keluarganya dan anak-anaknya, maka saya katakan kenapa harus takut mati? Toh kita pada suatu saat juga mati juga. Kita harus mengingat kitab suci yang mengatakan hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Cepat atau lambat kita juga mati juga. Maka untuk apa kita takut mati? Maka kalau memang kamu ikhlas misalnya mencabut, silakan. Tetapi kalau itu karena diancam, jangan. Harus diteruskan. Dan saya sebagai penasihat hukum mengatakan saya akan mundur apabila dicabut itu laporan. Maka harus maju terus. Sehingga dengan demikian laporannya sudah maju terus dan saya sudah bersurat kepada Dirkrimum Mabes Polri untuk mengatakan lanjutkan. Saya tidak takut dengan siapapun. Karena roh yang ada pada kita lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Itu pedoman kita. Jadi saudara-saudara tidak ada minta maaf untuk melakukan dan menyampaikan kabar berita. Apa ada coba bacakan komen-komen yang penting untuk dijawab oleh kami di sini. Coba dibacakan. Ibu Ayu mungkin. Silakan. Ada yang menyatakan minta maaf, mantap, oh salah. Menyatakan mantap penjelasan Singa Yehuda Kamarudin. Masa Kamarudin orang Kristen, Pak? Betul, jadi dulu sejak kecil saya sudah rajin di sekolah minggu. Sekolah minggu di HKBP. Tetapi orang tua saya dulu merantau di Aceh. Oh. Sehingga nama-nama kami semuanya nama-nama yang diambil dari Arab sana. Jadi kalau menurut orang tua saya Kamarudin itu adalah semacam pembawa suara kenabian atau cahaya bulan begitu. Oh gitu, Kamarudin itu cahaya bulan. Kata orang tua ya, saya belum periksa ke Arab. Tapi kayaknya cahaya matahari karena keras sekali. Bukan Kamarudin, mestinya Syamsuddin itu cahaya matahari. Gitu ya. Kalau cahaya bulan itu pelan-pelan. Siap. Saya boleh tambahin sedikit mengenai isu yang beredar. Oke, silakan. Ya, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus dan dalam kebangsaan kita ya, saya mau sedikit mengklarifikasi mengenai isu bahwa terjadinya penganiayaan itu di dalam rutan adalah akibat keangkuhan dari Bapak Haji Muhammad Kosman, di mana ketika dipanggil untuk berdiskusi, informasi yang beredar dari beberapa sumber menyatakan bahwa Bapak katanya ketika diajak diskusi sikapnya nyolot. Saya tekankan, ya? Tidak benar. Ya, saya tekankan dan saya nyatakan itu tidak benar. Saya mendampingi Bapak, saya sudah klarifikasi ini dan saya menggunakan logika berpikir yang sederhana dan didasarkan dengan fakta-fakta dan juga realita yang bisa terjadi di dalam suatu sistem tatanan sosial kehidupan ya. Kita berandai-andai seperti ini teman-teman. Ada orang datang ke satu wilayah. Lalu di wilayah tersebut sudah ada satu kelompok yang menguasai tempat. Apakah mungkin ketika kita datang ke tempat itu kita berlagak sombong dan menantang orang tersebut? Itu tidak mungkin. Jadi yang pertama itu salah. Tidak ada. Jadi tindak penganiayaan ataupun pengeroyokan itu tidak ada hubungannya dengan keangkuhan ataupun kecongkakan ataupun kesombongan dari Bapak Muhammad KC. Tidak, itu salah. Lalu yang kedua, ada pernyataan bahwa Bapak Haji Muhammad Kosman atau Bapak Muhammad KC mengakui bahwa dirinya adalah ateis. Itu juga tidak benar. Justru yang mengatakan bahwa beliau ateis dan komunis adalah orang-orang yang mengeroyok beliau dengan perkataan kurang lebih seperti ini. Kamu bukan Islam, kamu bukan Kristen, kamu adalah komunis dan ateis. Sorry bang, bukan Islam atau Kristen. Kamu harus mengakui bahwa kamu adalah ateis. Ya. Kamu jangan mengaku Islam atau kamu jangan mengaku ya, Kristen. Kurang lebih seperti itu. Jadi intinya ada instruksi dulu. Ya. Terus, jadi tidak pernah ada penyampaian bahwa yang bersangkutan adalah komunis ataupun ateis. Itu salah besar. Jadi untuk teman-teman ataupun rekan-rekan sebangsa dan setanah air khususnya ya, yang memproduksi berita hoax ini, sadarlah kalian. Janganlah kalian menggunakan sesuatu informasi
untuk menyesatkan orang-orang lain di atas penderitaan orang yang sudah terlanjur teraniaya. Itu mungkin dari saya, terima kasih. Kemudian saya tambahkan, sebentar Pak, saya tambahkan dulu untuk menguatkan keterangan rekan saya bahwa orang-orang di dalam rutan itu sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Terbukti sebelum MKC dimasukkan ke rutan Bareskrim Polri, mereka sudah lebih dulu mempersiapkan pesesnya atau tinjanya di dalam kantong. Jadi tidak mungkin gara-gara ada dialog, tetapi yang benar mereka sudah mempersiapkan. Kemudian semua pintu-pintu sel terbuka di tengah malam hari. Seharusnya itu tertutup. Tetapi bagaimana mungkin jam 1 malam semua kunci daripada sel-sel itu terbuka, dan itu sudah saya lihat sendiri di dalam rekaman video. Nah, padahal kalau malam hari itu harusnya terkunci. Kecuali siang hari boleh dibebaskan, misalnya mau orang sembahyang atau mau ke kantin dan sebagainya di kantin rutan. Tapi ini terbuka semua, sehingga semua orang dari selnya masing-masing keluar dan berkerumun di ruangan daripada sel MKC. Jadi ini tidak ada dialog, yang ada adalah langsung persekusi, langsung penyiksaan, dan dibiarkan oleh aparatur kepolisian, dalam hal ini penjaga. Dan penjaga ini juga membiarkan tentu karena ada dugaan perintah dari atasan supaya dia dihabisi pada malam itu. Dan kemudian setelah terulang itu 2 kali di jam 1 dan jam 3, terulang lagi di sore hari pukul 15. Jadi tidak mungkin itu kealpaan atau kelalaian. Kita ini orang cerdas. Kita juga dulu kuliah cum laude, kita juara 1 kita. Jadi jangan kita ini orang yang waras-waras ini dibuat menjadi tidak waras. Kita ini pakar hukum kita. Bukannya sombong ya, artinya kita menjelaskan keberadaan kita begitu loh. Jadi terima kasih. Iya. Iya. Silakan. Namanya Daniel. Singa. Ada Daniel dilempar ke gua singa masih hidup katanya ya. Jadi Pak Kece nanti diganti namanya Daniel ya. Oke, saya baptis ulang nanti. Martin, satu question nih. Silakan Pak Tony. Halo. Kalau berdusta kan pasalnya 378. Ya. Kalau fitnah pasalnya berapa tuh? Fitnah. Fitnah itu bisa Fitnah 310. bahasa Ibraninya fitnah. Ada nggak pasalnya? Ada, Fitnah itu ada kan yang nggak pasal ada diadakan. 310. Ada nggak? Ada pasal 310 KUH pidana, kalau dia berupa sebaran melalui IT itu pasal 27. Undang-Undang ITE Junto pasal 45. Jadi fitnah itu diatur. Karena fitnah itu artinya sesuatu yang tidak benar, tapi kalau bisa dibuktikan itu bukan fitnah gitu. Oke. Terima kasih. Ada yang ini komentar-komentar dari apa pertanyaan mereka dari Live chat. penonton netizen? Paling semangat doang. Oh, semangat saja. Rata-rata menyemangati. Rata-rata menyemangati. Gak ada pecahan. Satu lagi ini tentang kebohongan penyidik. Apa benar itu perkiraan atau dugaan mereka bohong itu? Betul, inilah yang saya katakan kepada adik-adik penyidik itu, karena kalau dari segi umur mereka itu semua masih adik-adik saya. Kalau saya ini kan levelnya saya sudah level brigadir jenderal saya, karena letting saya rata-rata sudah kombes atau brigjen. Karena ada juga rekan sekolah saya sudah pada sespati kan begitu ya. Saya katakan kepada mereka, kalian itu adalah representasi daripada negara, yaitu negara Republik Indonesia. Kalian harus berdiri di atas 6 agama, tidak lagi melekat kepada agama masing-masing ketika kalian bertindak. Oleh karena itu, mari jaga dan selamatkan NKRI, selamatkan institusi Polri. Saya punya kepentingan memperbaiki bangsa dan negara ini, karena saya yakin sayalah ke depan menjadi pemimpin negara ini. Oleh karena itu, saya mau negara ini menjadi negara yang hebat, menjadi negara yang dahsyat, termasuk juga institusi Polri, karena Polri ini adalah bagian dari caturwangsa penegak hukum, yaitu polisi, jaksa, hakim, dan advokat. Maka saya tidak mau kalian menjadi pembohong dan pendusta. Oleh karena itu ke depan, karena kalian adalah representasi daripada negara, ketika berbicara kepada warga negara haruslah jujur. Karena kenapa? Kebohongan
yang berlari secepat kilat pun pasti takluk kepada kebenaran, terbukti. Mereka sudah berbohong 3 minggu, tetapi hanya dalam 2-3 jam bisa kita ungkap kebohongan itu dan terbuka, sehingga kebohongan yang mereka tutupi dalam 3 minggu karena terungkap dalam 3 jam, mereka menjadi sibuk merilis bahwa sudah terjadi tindak pidana penganiayaan dan atau penyiksaan. Oleh karena itu saya nasihatkan kepada penyidik atau kepada anggota Polri dimanapun mereka berada, saya sebagai seniormu mengingatkan, marilah hidup jujur dan terhormat. Kita bangun bangsa dan negara ini menjadi bangsa yang beradab, menjadi bangsa yang besar, bangsa yang berkenan untuk kemuliaan Tuhan. Dan kepada saudara-saudara kita dari Sabang sampai Merauke, apapun agamamu, apapun sukumu, apapun bangsamu, mari saling hormat menghormati dan bekerja sama, saling menghargai, saling menghidupi tolong menolong supaya kita bisa menjadi bangsa yang hebat. Jangan mudah terprovokasi. Itu saja pesan saya. Ya. Dengan kuasa Tuhan, Kadrun tidak bisa bohong pada orang Kristen. Sudah direncanakan untuk menganiaya MKC, membunuh, cicak, aduh macam-macam. Bongkar semua ke akar-akarnya. Banyak orang Indonesia sudah ketakutan karena Pak MKC sampai mau dibunuh. Tapi Tuhan Yesus yang hidup selalu melindungi Pak MKC. Jangan ganti nama MKC, teruskan saja MKC Daniel. Oh boleh, boleh. Indonesia tertinggal karena dipimpin Muslim. Janganlah bahwa itu Pak Jokowi maju karena dia juga Muslim. Nggak boleh mencela begitu. Waspada, ada oknum kadrun radikal di Bareskrim. Kita juga nggak bisa membuktikan. Boleh-boleh saja netizen ngomong kayak begitu ya. Jangan yang menyiksa MKC apakah manusia atau setan? Loh, kalau manusia nggak bisa melakukan penyiksaan terhadap MKC dong, pasti manusia. Tapi manusia tidak adil dan tidak beradab, begitu aja. Kan Pancasila itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau ini nggak beradab. Dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oh ya, keadilan hukum bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan hukum atau sosial? Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia gitu loh. Tanpa memandang ya, suku. maklum saya nggak pernah tamat TK karena waktu zaman saya belum ada TK. Lanjut ke Pak Martin, apa yang mau Bapak sampaikan lagi? Iya, sedikit aja nih mendukung mengenai dugaan ataupun pemikiran kita bahwa selama ini hal ini ditutupi, Pak. Iya. Jadi gini teman-teman, tadi rekan saya bilang bahwa sebelumnya Bapak MKC sempat didampingi oleh 15 orang pengacara, dan saya ini adalah orang salah satunya di dalam tim itu pada saat itu ya. Tapi belum bertemu kan ya? Iya, belum bertemu. Jadi singkat cerita begini teman-teman, dulu tanggal 25 malam, saya bertemu salah satu petugas bersama dengan rekan advokat yang lain. Pada malam itu kami sepakati bahwa jam 12 siang akan diberikan kesempatan untuk bertemu dengan Bapak Muhammad KC ya. Lalu atas kesepakatan itu kami datang keesokan harinya jam 12. Kami sudah dipersiapkan dan sudah dilakukan tes swab antigen untuk persiapan bertemu dengan Pak Haji Muhammad KC. Lalu ternyata sampai dengan pukul 6 sore ataupun 18.00 tidak kunjung dipertemukan dengan kami. Nah, setelah kami berdiskusi panjang lebar, singkat cerita ada statement bahwa terhadap tahanan itu harus dilakukan isoman, dan petugas ini tidak update mengenai informasi tersebut, sehingga kami batal bertemu. Ada informasi ada pengajuan dari kami, jika memang bertemu langsung tidak bisa dilakukan, kami meminta untuk bisa bertemu secara virtual. Bertemu virtual itu maksudnya kalau sekarang daring ya, dalam jaringan. Kita bisa melakukan video call untuk memastikan bahwa Bapak sedang dalam keadaan yang baik-baik saja. Nah, namun permintaan kami ini pun ditolak dengan alasan bahwa protokol sangat ketat. Oke, hari pertama kami setujui lah itu ya. Akhirnya kami pulang dengan tangan kosong. Pada saat itu juga sebenarnya keluarga, khususnya ibu juga sudah hadir di Bareskrim. Atas dasar kemanusiaan pun kami sampaikan bahwa ini keluarganya juga sudah datang
Dan tolonglah kalau memang kami sebagai kuasa hukum mungkin belum diperbolehkan, ya minimal keluarganya atau istrinya bisa bertemu. Namun ya akhirnya tetap tidak boleh. Lalu setelah itu keesokan harinya kami mencoba lagi, sama, tidak bisa juga. Kita minta ketemu lewat virtual juga tidak bisa. Nah, akhirnya ini kan menimbulkan kecurigaan, ini sebenarnya ada apa? Kalau kita hitung bahwa pelaporan tanggal 26, seharusnya petugas ini tahu dong bahwa sudah terjadi sesuatu. Nah, ke kami tidak diinformasikan mengenai adanya dugaan pengeroyokan itu. Justru statementnya bahwa yang bersangkutan Pak KC itu baik-baik saja di dalam. Nah, ketika kita tanya sama keluarganya dalam hal ini anaknya Pak KC, Pak Febri dan Ibu juga mendapatkan informasi yang sama dari petugas bahwa Bapak sedang menjalani isolasi mandiri dan juga dalam keadaan sehat walafiat. Nah, ini dipertegas dengan salah satu informasi yang kami terima dari rekan kami juga yang bertemu dengan pimpinan dari petugas ini di Siber. Kalau nggak salah, kalau nggak tanggal 30, tanggal 31, di mana pimpinan petugas ini juga memberikan jaminan bahwa Bapak dalam keadaan sehat. Sedangkan di tanggal 26 sudah ada pelaporan, dan yang ngebon dia dari bawah itu ya harusnya ya petugas-petugas juga. Nah, bagaimana bisa ada informasi yang tidak disampaikan kepada kami padahal sudah terjadi peristiwa hukum gitu loh di tanggal 26. Nah, atas dugaan-dugaan ini dan fakta-fakta ini ya tidak salah jika kami orang-orang yang juga punya konsentrasi di bidang hukum ya menyimpulkan bahwa ini sebenarnya bisa saja bukan kelalaian, mungkin juga ini penutupan ataupun pembiaran terhadap rangkaian peristiwa yang terjadi terhadap Bapak Haji Muhammad Kosman. Itu mungkin, Pak. Terima kasih. Dan sebagai tambahan, penyidik selain diduga bekerja sama untuk menyiksa MKC, mereka juga menjadi pelaku penyebaran hoax. Kenapa saya bilang penyidik menjadi pelaku penyebaran hoax? Karena rekan-rekan pengacara ini ada sekitar 15 orang mereka selama 2-3 minggu tidak berhasil bertemu kliennya karena diisukan karena COVID. Padahal yang benar adalah karena untuk menutupi bekas-bekas penganiayaan itu supaya membaik dulu dalam 2-3 minggu. Nah, ini kan kalau menurut undang-undang siapa saja yang menyebarkan hoax kan harus ditindak. Jadi karena yang menyebar hoax ini adalah penyidik, maka menurut hemat saya penyidik-penyidik ini harus diganti. Dikirim dulu mereka ke Kupang, Nusa Tenggara Timur, supaya di sana mereka belajar toleransi. Atau mungkin ke Manado gitu ya, supaya mereka melihat bahwa Indonesia ini adalah beraneka ragam suku, agama, dan etnis, sehingga mereka tidak terpapar dengan sikap-sikap intoleransi itu loh. Jadi saya mohon kepada Bapak Kapolri dan Kabar Reskrim supaya penyidik ini segera diganti, karena mereka ini menurut saya yang sudah berpengalaman menjadi advokat, sudah beracara mulai dari perkara paling kecil sampai yang paling besar. Salah satu karya saya adalah membongkar korupsi Wisma Atlet, Hambalang, IKTP dan sebagainya, sehingga banyak membuat petinggi-petinggi negara waktu itu yang sangat hebat-hebat masuk ke KPK. Itu pekerjaan saya, dengan tidak gentar saya menghadapi mereka walaupun ancaman potong lidah, potong leher. Nah, saya sudah melihat bahwa di dalam Bareskrim Polri ini ada dualisme Polri, ada yang berbasis polisi agama, ada yang berbasis polisi nasional. Oleh karena itu saya benar-benar memohon kepada Kabar Reskrim dan Kapolri supaya mengevaluasi penyidik-penyidik yang di cyber ini dan mengirim mereka untuk belajar toleransi mungkin ke Papua, atau saya memohonnya lebih tepat kepada NTT. Kenapa harus ke NTT? Karena di sana mereka bisa makan sayur sayur bunga pepaya dan sebagainya. Karena itu kampung mertua saya betul-betul paham itu tentang NTT. Jadi itulah permohonan saya supaya penyidik-penyidik ini ketika dia bertugas, dia tidak lupa tentang siapa mereka, bahwa mereka harus bekerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, dan ketika mereka bertindak, mereka harus bertindak berdasarkan hukum acara, tidak berdasarkan semau gue. Karena saya juga prihatin selepel di cyber Polri, saya mengirim surat berkali-kali memohon atau meminta apa yang menjadi hak daripada tersangka, yaitu hak untuk berobat, sampai detik ini belum dikasih. Padahal mohon maaf, nanti saya kata setuju nanti fotonya
bibirnya saja pun sudah sampai bengkak, membesar begitu, itu hanya bisa tertutupi karena pakai masker. Kemudian badannya diduga sudah remuk dan atau patah-patah, tapi saya mohon supaya pemeriksaan forensik, X-ray, MRI, kemudian CT scan, kemudian pemeriksaan lainnya, tetapi sampai detik ini tidak diberikan. Padahal kita ini kan penegak hukum, menegakkan hukum itu harus juga secara hukum, bukan semau gue. Bagaimana seorang dir cyber yang sudah bintang 1 bisa bertindak semau gue? Dan ketika saya tanya kepada penyidik, mana hak tersangka? Seperti halnya misalnya pasal 72 di sana dikatakan bahwa turunan berita acara pemeriksaan tersangka itu hak, dan sudah kita minta secara tertulis, belum mau juga dengan alasan penyidik dir cyber belum mengizinkan. Nah ini kalau kita menegakkan hukum dengan cara melawan hukum, ya mau apa jadinya negara ini kan gitu loh. Jadi KUHP itu harus dipatuhi. Karena itulah pedoman kita dalam beracara. Seperti kami ini adalah advokat, dasar kami beracara kan Undang-Undang 18 2003 tentang advokat. Polri juga dijamin oleh undang-undang, jaksa juga oleh undang-undang, hakim juga oleh undang-undang. Tetapi sebagai panduan kita untuk caturwangsa penegak hukum, yaitulah hukum acara yang harus kita patuhi. Tetapi kalau ada satu institusi penegak hukum begitu arogan, semau gue, ya mau apa negara ini jadinya, gitu loh. Jadi saya peringatkan kepada teman-teman yang ada di institusi kepolisian, mari kita patuhi hukum itu. Kita ini toh akan mewariskan negara ini kepada anak cucu kita kelak. Kalau kita bekerja semau gue, negara ini amburadul, mau jadi apa nanti anak-anak kita? Toh kita ini kan suatu saat nanti akan dipanggil oleh Tuhan juga kan begitu. Itulah harapan saya. Saya ingin membenahi negara ini, mau membenahi institusi polisi, jaksa dan pengadilan, termasuk advokat, supaya ke depan semua bekerja secara profesional. Jangan semau gue. Ada hukum acara, mari kita patuhi. Dan ada juga kode etik masing-masing. Nah maka supaya masyarakat ini bisa makmur, sejahtera, karena hukum adalah tujuannya untuk membuat sejahtera, dan ada juga hukum itu untuk merekayasa perilaku masyarakat yang tadinya intoleran dan radikal. Oleh karena ada hukum yang baik, maka law as a tool of social engineering, kata Roscoe. Hukum merekayasa perilaku sehingga masyarakat menjadi baik dan sejahtera. Itulah tujuan hukum. Ya. Terima kasih. Melindungi kejahatan pasal berapa tuh? Melindungi kejahatan itu ya tergantung kejahatannya apa. Kalau misalnya dia kejahatannya di bidang kejahatan psikotropi, jelas. kalau Ada kejahatannya di kejahatan bidang jelas. psikotropika, ya dengan dia membiarkan atau melindungi, dia melakukan kejahatan tentang psikotropika. Kalau dia melindungi pembunuhan, padahal dia tahu ada pembunuhan, maka dia sama dengan pembunuh kan begitu. Jadi harus dilihat kejahatan apa dulu. Karena aktif melakukan kejahatan dengan membiarkan kejahatan itu penjahat. Nah makanya ada pasal 55 dan 556. 55 itu penyertaan, 56 itu perbantuan. Nah kira-kira tindakan apa yang digunakan? Kalau dia misalnya mengetahui kejahatan tapi mendiamkan saja, dia pelaku kejahatan. Begitu, hukum kita mengatur begitu. Makanya ada pertanggungjawaban strict liability, ada vicarious liability. Misalnya di rumah sakit, dokter melakukan malpraktek. Kepada dokter yang melakukan kejahatan itu disebut strict liability. Kepada rumah sakit yang mempekerjakan dia, bisa dimintakan vicarious liability. Sama dengan misalnya di Barreskrim Polri, terhadap orang polisi yang menangani atau mengawal rutan itu bisa dikenakan strict liability sebagai pelaku kejahatan. Kemudian terhadap pimpinannya bisa dimintai pertanggungjawaban vicarious liability. Begitulah hukum kita, Pak. Melindungi rencana pembunuhan. Sama, ya berarti dia terkena tindak pidana pembunuhan. Wah. Gitu. Kalau terbukti predikat krimnya. Begitu. Terima kasih. Oke, sesi terakhir dari semua ini saya bisa mengatakan jangan sampai lagi terjadi terhadap tahanan di Barreskrim ataupun di Polsek tentang penyiksaan ataupun apapun yang Anda lakukan terhadap tahanan, maka itu adalah sebuah kejahatan. Dan kalau kasus Muhammad Kacé ini mampu membuktikan bahwa jenderal itu dan orang-orang yang membantu dia menyiksa Muhammad Kacé ini adalah pertanda baik ke depan bahwa hal-hal yang tidak kita inginkan yang terjadi di Polisi atau juga bahkan di penjara sekalipun, karena banyak orang bunuh diri di penjara karena banyak tekanan-tekanan yang luar biasa di penjara, diperas oleh orang-orang di dalam penjara, bahkan diperas oleh petugas penjara.
Saya sudah merasakan itu dan saya mengerti persis seluk-beluk di dalam penjara karena saya sudah mengalami 3 tempat di dalam penjara. Jadi itu bukan hal aneh. Dan agar polisi juga harus memberikan hak kepada keluarga terdakwa agar mereka juga boleh mengunjungi keluarganya dan boleh bercengkrama dengan baik walaupun dalam keadaan COVID ini, ya kita tetap mengatur sedemikian rupa agar keluarga terdakwa ataupun orang yang sedang ditahan ini boleh melakukan hal-hal yang manusiawi. Ke depan penyidik juga harus bersikap proaktif kepada keluarga tersangka. Lebih daripada itu, kasus Muhammad KC ini bukan kasus yang sendiri, tetapi sebenarnya kasus yang berkaitan dengan Abdus Somad yang menjadi sumber konflik mulut cabai ular berbisa yang sangat berbahaya. Dan kasus Muhammad KC ini juga boleh jadi ini kasus ulat bulu. Jadi setiap orang nyenggol kena gatal, kecuali saya nggak kenal gatal karena saya dengan Muhammad KC satu darah dengan dia, bukan saudara. Jadi waktu polisi penyidik nanya, "Bapak siapa?" Saya adalah saudaranya, saya sedarah dengan Muhammad KC dan saya harus memberikan pertanggungjawaban untuk menolong, membantu, bahkan mencari pengacara seperti yang duduk di sebelah kanan ini tidak gampang kalau bukan Roh Kudus yang mempertemukan, kalau bukan Tuhan yang mempertemukan saya dengan Kamarudin. Saya nggak akan ketemu dengan tim yang luar biasa ini. Terima kasih Bapak. Haleluya, haleluya. Terima kasih semuanya. Sedikit mungkin. Apa? Ada lagi yang mau ngomong? Ada mungkin sedikit dari. Ayo cepat. Baik. Sedikit mungkin saya sangat memohon kepada Bapak Kapolri dan Bapak Kabareskrim serta Bapak Dircyber agar melapangkan hatinya untuk kiranya Bapak Muhammad KC bisa diperiksa secara intensif terkait penyakit yang sekarang diderita, yaitu satu penyakit gula. Yang kedua, kemarin terakhir kami bertemu adalah bibirnya agak bengkak, mungkin agak sejempol begini. Dan ini ada fotonya agar supaya ini dapat pengobatan secara serius. Ditakutkan gula darahnya semakin tinggi ataupun kena infeksi. Kami sangat memohon dengan segala hormat kepada Bapak Pimpinan Kabareskrim, Bapak Kapolri dan Bapak Dircyber agar berlegowo untuk bisa mengobati Bapak Muhammad KC. Selanjutnya kami mungkin dari pihak keluarga juga sudah tidak tahu lagi ya, karena dari awal kami sudah banyak sekali dibohongi oleh rekan-rekan penyidik, teman-teman penyidik di Bareskrim. Kenapa kami mempercayai hal tersebut? Karena beliau teman-teman Bareskrim itu mengatakan sudah mengatasnamakan yang keyakinannya dia, makanya kami menghormati itu, gitu loh. Tapi pada faktanya ternyata hal tersebut sudah seolah-olah terstruktur dan sistematis. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena mereka baru menawarkan kepada kita menawarkan jasa pengacara untuk mendampingi Bapak Muhammad KC karena ancamannya lebih dari 5 tahun kalau saya membaca pasalnya itu. Mereka baru menawarkan pengacara untuk mendampingi Bapak Muhammad KC. Itu kurang lebih mungkin tanggal 27 atau tanggal berapa baru ditawarkan kepada saya. Namun fakta yang terjadi di lapangan adalah sudah ada kuasa hukum sejak tanggal 25. Itu yang kami sayangkan dan kami bingung. Makanya kami mohon ke depan kiranya teman-teman di Bareskrim khususnya di Cyber supaya dapat mengedepankan rasa humanis dan tidak mengabaikan terkait KUHAP. Banyak sekali hak-hak sebagai tersangka ini dilanggar oleh teman-teman khususnya mungkin terkait masalah Pak KC ini. Jadi kami mohon penegakan hukum secara profesional, akuntabel dan transparan. Dan jangan sampai ada lagi hak-hak tersangka yang dirampas. Dengan ditahannya seorang tersangka itu sudah jelas merampas semua ataupun seluruh dari kebebasannya untuk berekspresi di luar.
itu sudah cukup membuat pressure yang sangat-sangat berat, dan jangan sampai undang-undang itu dilanggar lagi, karena kami mungkin juga sebagai advokat hanya ingin menanyakan, mungkin KUHP kita masih sama kan dengan mereka yang jalankan? Kalau mungkin masih sama, kami mohon agar semua pihak juga menghormati supaya penegakan hukum ini dapat berjalan secara profesional. Dan terkait permasalahan yang baru mungkin yang menimpa Pak KC, kami menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Kami percaya polisi masih memegang teguh terkait promoter profesional, terpercaya, dan Sekarang presisi. oh sekarang presisi ya. Ganti pemimpin, ganti moto. Oh sekarang presisi. Dan intinya untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat itu mudah-mudahan benar adanya untuk dilaksanakan. Mungkin cuma itu yang sampaikan. Terima kasih. Oke, luar biasa ya, press release, konferensi pers para pengacara. Terakhir, Apa kira-kira? apa itu? Bagaimana? Coba ada pernyataan terakhir untuk Closing statement. Closing statement ya. Statement. Oke, jadi closing statement, karena saya juga yang menangani perkara Yahya Waloni, yaitu saya sebagai pengacara pelapornya, saya juga pengacara atau penasihat hukum daripada tersangka MKC. Saya melihat ada perbedaan yang sangat besar tentang sikap dan tindakan penyidik Cyber Polri terhadap perlakuan kepada Yahya Waloni maupun kepada MKC, di mana Yahya Waloni begitu dia ditangkap langsung diinapkan di rumah sakit, istilahnya itu dibantarkan kalau istilah hukumnya, dengan dugaan ada katanya pembengkakan jantung dan sebagainya. Sementara jantung itu kan tidak terlihat, benar apa tidak bengkak itu kan hanya dokter yang tahu, yaitu dokter jantung. Sementara untuk MKC sudah babak belur, sudah luka-luka, sudah bonyok, bibir bengkak, sampai dengan sekarang penyidik Bareskrim Polri belum sudi membawa dia ke dokter atau untuk berobat. Nah, disinilah yang saya sebut dengan standar ganda. Kemudian tentang penerapan pasal, kedua orang ini kan sama-sama disangka pasal 28 Undang-Undang ITE, junto pasal 45, junto pasal 156A KUH pidana. Tetapi untuk MKC ada pemberatan pasal. Dia dilapis lagi dengan pasal 64 perbuatan berlanjut. Dia dilapis lagi dengan pasal 14 ayat 1. Dia diancam-ancam lagi dengan pasal TPPU dengan meminta rekening, padahal rekening itu kan rahasia. Ada rahasia perbankan, diminta untuk membuka rekeningnya supaya uang-uang hasil persembahan atau itu semacam donasi itu dikriminalisasi, bahwa itu kejahatan. Padahal sudah umum itu penceramah dan pengkhotbah dapat amplop dari jemaatnya atau dari umat, tetapi ini mau dicoba dikriminalisasi oleh penyidik. Seolah-olah ketika para penceramah atau ketika para pendeta misalnya berkhotbah dapat amplop dari jemaat, itu hasil kejahatan. Mau digiring ke situ. Nah, kalau pengelolaan hukum negara macam seperti ini kan tidak bisa dibenarkan. Oleh karena itu, kepada teman-teman yang di penyidik supaya menerapkan perlakuan yang sama. Ya, ini ada Pendeta Joshua Tewu. Silakan. Baik, selamat siang Pak Pendeta Joshua Tewu. Selamat siang Pak. Baik. Pak Kamarudin, shalom semua ya. Shalom. Elohim Shalom. Elohim Shalom. Apa kabar Pak? Baik. Pak, saya hanya mau bertanya karena ini juga banyak yang titip pertanyaan ini, bahwa tolong ditanyakan kepada Pak Kamarudin dan Pak Saifuddin, apakah Yahya Waloni itu ada di tahanan Bareskrim atau tidak? Dan kalau tidak, Bapak sebagai pengacara pelapor juga ya harus mestinya tuntut kepada Polri
supaya diperlakukan sama, ditahan di situ. Dan kalau memang tidak bisa ditahan Yahya Waloni di Bareskrim, itu berarti KC juga harus bisa diinapkan di rumah sakit untuk dirawat supaya ada persamaan hak, Pak. Ini tuntutan rakyat, Pak Kamarudin. Tolong, Pak. Baik, terima kasih Bapak Pendeta Joshua Teu. Untuk saat ini Yahya Waloni sudah ada di tahanan Bareskrim Polri. Namun perlakuan yang berbeda adalah bahwa Yahya Waloni langsung dibawa menginap atau dibantarkan ke rumah sakit, padahal itu luka yang atau sakit yang tidak kelihatan katanya jantung. Sementara untuk siapa namanya KC sudah divisum et repertum, artinya sudah babak belur, luka-luka dan remuk-remuk, tetapi bibirnya pun sampai sekarang bonyok. Kemarin berhasil saya foto, tetapi sampai dengan detik ini belum dibawa berobat ke rumah sakit atau untuk dirawat. Nah, inilah yang kita prihatinkan ketika penyidik berpihak atau tidak profesional atau subjektif. Nah, kemudian terkait dengan ada Bapak juga ini supaya didengar oleh semua orang, Bapak sudah saya ajukan jadi ahli. Itu juga atas permintaan daripada penyidik Cyber Polri. Tetapi ketika Bapak dan kawan-kawan termasuk Pendeta Esra Soru maupun ada pendeta dokter dari Jawa Tengah, Manurung, kemudian ada lagi Romo, tetapi sampai sekarang penyidik Cyber Polri tidak mau mengundang atau memanggil ahli ini, tetapi mereka malah memilih dari Kementerian Agama dan atau dari PGI, sementara dari PGI informasinya belum mau datang. Nah, inilah yang kita pertanyakan, sikap dualisme daripada penyidik Cyber Polri yang menurut saya kurang memenuhi persyaratan undang-undang. Begitu, Bapak. Jadi saya justru bertanya, Pak, ya, kenapa justru penyidik yang memilih, padahal itu kan hak pengacara, hak terdakwa atau apa istilahnya untuk mengajukan saksi ahli yang mereka anggap kredibel untuk kasus itu. Bukan begitu, Pak Kamarudin? Atau betul, itu hak sepenuh dari penyidik? Kan betul, bisa adakan protes terbuka, Pak. Silakan, Pak. Kami sudah menyampaikan protes, bahkan sudah bersurat, akan tetapi penyidik berdalih bahwa ini bukan keinginan penyidik atas perubahan ini, tapi seolah-olah keinginan daripada jaksa penuntut umum selaku peneliti berkas. Jadi informasinya bahwa ada petunjuk P19 dari Jaksa Agung yang tidak mau ahlinya adalah Bapak termasuk Esra Soru maupun yang dokter Manurung dari Semarang itu, tetapi lebih menginginkan ketua PGI dan ketua direktur daripada LAI kan begitu. Tetapi yang ajaibnya mereka juga mengeluh kepada saya bahwa mereka tidak mau yang dari PGI maupun dari LAI ini, informasi seperti itu. Jadi saya pun menjadi protes, kenapa kamu tidak mau memeriksa ahli yang kami ajukan tetapi memilih ahli lain, tetapi kamu juga mengeluh tidak berhasil kan begitu. Nah, inilah yang saya maksud dualisme daripada penyidik-penyidik di Cyber Polri, karena mereka ada keberpihakan kepada salah satu pihak begitu, Bapak. Oke. Baik, Pak, terima kasih banyak. Saya berharap Pak Komarudin nanti bisa menjadi narasumber di kita juga untuk membahas ini secara terbuka kalau berkenan. Terima kasih, Pak. Tuhan memberkati. Baik, sama-sama Pak. Tuhan berkati juga, Pak. Terima kasih. Ya. Oke, kalau sudah tidak ada dari teman-teman wartawan luar negeri, saya kira di Amerika sudah ngantuk sekali. Pak Tony, kita selesaikan ini. Terima kasih seluruh untuk teman-teman di luar negeri dan juga para wartawan dalam negeri yang menghampiri kami sampai sore ini. Terima kasih. Kepada Tuhan kita serahkan. Tuhan Yesus memberkati.